to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss. Kak, 200.000 untuk kakak kalau kakak tahu apa itu hak dan kewajiban. Apa, Di? Tahu, Mi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak merupakan suatu bentuk kebenaran, kepemilikan, kekuasaan, dan kewenangan menurut hukum. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pengertiannya, kita dapat mengetahui bahwa hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda. Waktu mendapatkan hak dan kewajiban pun tidaklah sama. Hak kita dapatkan sejak kita lahir hingga kita meninggal, sedangkan kewajiban biasanya kita dapatkan ketika memiliki tugas pada jenjang tertentu. Sebagai contoh, saat seorang anak telah mulai memasuki sekolah, ia akan mendapatkan kewajiban untuk belajar dan mematuhi peraturan sekolah. Kak, 5 juta, 10 juta, 100 juta. Bukan yang itu materi PKN. Oh, yang itu. Jadi, Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang terakhir, nilai praksis. Nilai dasar Pancasila yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil secara mutlak. Nilai dasar juga sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan. Contoh nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan. Nilai instrumental merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Nah, umumnya nilai instrumental ini berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Instrumental adalah segala kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, dan bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar. Contoh tersebut adalah TAP MPR, Undang-Undang atau UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan lain-lain. Nilai praktis Pancasila merupakan nilai yang sesungguhnya dilakukan dalam kenyataan. Nilai praksis Pancasila adalah nilai etika dan nilai moral. Nah, adapun contoh nilai praksis Pancasila adalah segala interaksi antara nilai instrumental dan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Ada apa nih, Kak? Ada banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Penasaran? Ayo simak. Peristiwa Tanjung Priok ini merupakan satu di antara contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang cukup terkenal. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar. Pemicu pemerintah ini terjadi akibat masalah, SARA, dan unsur politis. Warga melakukan demonstrasi terhadap pemerintah karena menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok. Hal ini menimbulkan bentrok antara warga, anggota polisi, dengan TNI. Ratusan orang meninggal dunia akibat peristiwa ini, karena di dalamnya terdapat banyak sekali kekerasan dan penembakan yang tentunya melanggar hak asasi manusia.
Ada penanganan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu yang pertama, reformasi hukum dan kebijakan. Pemerintah dapat melakukan reformasi hukum dan kebijakan untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan. Ini bisa termasuk perubahan dalam hukum pidana, prosedur penangkapan, dan perlindungan hak individu. Yang kedua, hukum dan sistem peradilan. Pemerintah dapat menggunakan sistem pengadilan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM. Ini termasuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran, menuntut pelaku di pengadilan, dan memberikan sanksi hukum yang sesuai. Yang ketiga, pendidikan dan kampanye. Pemerintah dapat melakukan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormatinya.